Mama nekat menelan sebotol pil tidur. Jadi, Mama mencoba untuk... Iya. Mama mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Silakan. Siapa kalian? Tolong! Via! Mama! Ini ambil tas saya, ambil! Saya hanya ingin nyawamu. Apa mereka mau memaafkan Mama, Pak? Memaafkan semua perbuatan Mama terhadap Via, terhadap Franz. Brengsek. Si Bonang ternyata nggak bisa diandalkan. Saya harus cari orang lain. Via harus mampus. Kalau enggak, seumur hidup saya akan terancam. Kita lupakan semua yang terjadi. Dan mulai malam ini, kita buka lembaran baru ya. Terima kasih, Tante. Jangan panggil Tante. Dan mulai sekarang, kamu harus panggil saya Mama. Iya, iya, Ma. Ada apa sih? Ada apa? Iya, dari tadi aku ngeliatin kamu senyum-senyum aja. Loh, emang orang nggak boleh senyum? Iya boleh sayang. Cuman kayaknya ada sesuatu yang hari ini itu bikin kamu tersenyum. Jangan-jangan kamu punya surprise buat aku ya? Oke. Semalam aku telepon ke rumah. Telepon ke rumah? Ke rumah Mama dan Papa. Oh ya? Terus mungkin ada kabar tentang keberadaannya Franz ya di mana? Iya. Franz sudah pulang? Iya. Pulang ke rumah Mama dan Papa? Dan Mas pasti nggak percaya kalau ternyata Mama dan Papa sudah merestui hubungan Franz dan Via. Mama? Gak mungkin. Mama merestui hubungan Franz dengan Livia. Perlu bukti. Iya. Franz! Hubungan Franz dengan adiknya itu sangat akrab, seperti dua sahabat. Mungkin Franz mau berbagi kebahagiaan dengan Monik. Iya, Papa cuma khawatir, Ma. Jangan-jangan Monik merasa terganggu dengan kedatangan Franz dan Livia. Kan Monik dan Johan sepertinya sedang liburan dan mereka nggak mau diganggu. Mama yakin, Pak. Sangat yakin. Monik pasti senang didatangin Franz. Ya, Monik tentu saja senang. Tapi bagaimana dengan Johan? Via, selamat ya. Saya salut sama perjuangan kamu selama ini. Saya juga mau berterima kasih kamu sudah mendukung kami. Mas Johan. Iya. Halo, Johan. Halo Franz. Akhirnya saya kesampaian juga untuk kenalin kamu, Vi, sama suami saya. Ini Johan, sayang. Via, Johan. Saya ikut bahagia untuk kamu dan Franz. Kenalkan, ini Pak Hamdan. Senang sekali berkenalan dengan gadis cantik yang berbakat seperti kamu. Tinggal di mana? Boleh nanti malam saya antar kamu pulang. Via? Via? Kamu kenapa, Via? Via? maaf. Via? Via?
Via. Via. Meski cinta tak dapat kulihat, tapi dapat kurasakan. Selama kau tulus memberinya, akan kulihat dengan mata hati. Ku ingin dapat melihat warna merah di ujung bibirmu, tapi yang hanya dapat ku rasakan warna putih tulusnya cintamu. Ku ingin dapat melihat warna merah di ujung bibirmu, tapi yang hanya dapat ku janjikan warna putih dari mata hati. Tulusnya cintamu. Johan mana sih, Mon? Katanya sih lagi ganti baju. Masa ganti baju lama banget? Apakah dia mengenali saya? Apakah dia bisa mengenali suara saya? Katanya, orang yang gak bisa melihat biasanya memiliki indera pendengaran dan indera penciuman yang lebih tajam dari orang normal. Bagaimana kalau dia mendadak mengenali saya? Saya gak mau menanggung resiko itu. Saya gak mau kehilangan Monique dan reputasi saya. Olivia gak bisa dipisahkan dari Franz, maka dia harus disingkirkan dari muka bumi. Ada apa sih, sayang? Waktu berangkat kamu semangat sekali, kok sekarang malah... Saya nggak tahu. Atau mungkin saya kecapean aja kok. Bener, kecapean. Tapi kok saya merasa kayaknya ada yang kamu sembunyiin. Ayo dong sayang, kasih tahu dong, ada apa sih? Aku yakin kalau kamu ini nggak kecapean. Aku tahu pasti ada yang mengganggu pikiran kamu ini. Please sayang, kasih tahu ada apa sih? Masalah sekecil apapun juga, kamu harus kasih tahu saya. Saya nggak mau melihat kamu menyimpan masalah berlarut-larut seperti ini. Saya nggak suka. Dari tadi saya mikirin, kok kayaknya saya pernah kenalan sama Johan. Johan? Iya, tadi waktu salaman, waktu mendengar suaranya, kayaknya saya pernah bertemu sama Johan. Bukannya ini pertama kalinya kamu kenal dan bertemu dengan Johan? Iya saya tahu. Sebentar sayang ya. Halo? Makan? Oh iya, oke. Oke, di lobi ya? Iya, ya. Oke, thanks. Monique ngajak makan. Sayang,
Gimana kalau aku nggak ikut nggak apa-apa ya? Loh, kenapa? Nggak tahu nih. Sejak tadi pagi tuh kepala aku berat banget, pusing di sini nih. Kayaknya migrain aku kambuh lagi deh. Aku tahu, Mas sakit kepala itu gara-gara pagi tadi nggak sarapan. Mungkin kali ya. Makanya itu, kalau Mas sendirian di kamar ini, yang ada Mas makin malas sama makan dan sakit kepalanya makin parah. Iya, tapi Mas, Franz sama Via jauh-jauh nyusul kita ke sini, itu ingin berbagi kebahagiaan sama-sama kita. Oke. Aku siap-siap dulu ya. Via, kamu cantik sekali. Ada apa sayang? Ini sih belum apa-apa. Nanti pada saat pernikahan kami, Via akan berubah menjadi putri yang sangat cantik di dunia. Bukan begitu sayang? Mas Johan? Johan, kamu kenapa? Kayak lagi kurang sehat kamu. Iya nih, kepala saya rada pusing. Demi kamu dan Via, Mas Johan bela-belain ikut makan sama-sama kita. Karena sebenarnya Mas Johan lagi sakit kepala. Terima kasih ya Johan. Mas, kalau kamu masih sakit kepala, kita naik ke atas aja ya. Nggak apa-apa sayang. Udah tanggung kok. Kamu pesen makanan duluan ya. Permisi Pak Hamdani. Iya, kenapa? Ada telepon dari sekretaris Bapak di Jakarta. Iya, terima kasih. Saya tinggal sebentar ya. Pak Hamdani. Johan Hamdani. Ya Tuhan, ini nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Via, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Terima kasih. Halo? Selamat sore, Pak. Maaf, saya terpaksa menghubungi Bapak ke hotel. Karena handphone Bapak nggak ada yang ngangkat. Oh, nggak apa-apa. Ada masalah apa? Ada masalah penting mengenai kontrak dengan supplier Jepang. Mereka menunggu jawaban Bapak sekarang juga. Kalau tidak, mereka akan membatalkan kontraknya. Oke. Saya akan menghubungi mereka langsung ya. Saya akan telepon mereka. Terima kasih. Sayang, maafkan kejadian di restoran tadi ya. Saya ngerti kenapa kamu kaget sayang. Pasti kamu kaget setelah mendengar nama Johan, bukan? Hamdani. Sayang, di dunia ini yang namanya Hamdani bukan cuma satu orang. Sudahlah, nggak usah mikir yang bukan-bukan ya. Franz, saya boleh tahu apa pekerjaannya Johan? Astaga, Via, apaan sih kamu? Maafkan saya, Franz. Please sayang. Tolong buang jauh-jauh pikiran itu dari benak kamu ya. Hamdani yang kamu cari bukan Johan Hamdani. Johan Hamdani adalah ipar saya, calon ipar kamu juga. Maaf, mungkin saya terlalu emosional. Saya ngerti kenapa kamu begini. Yang jelas, aku minta kamu harus sabar. Biar polisi dan pengacara kita yang menuntaskan kasus ini, oke? Sentuhan tangannya waktu kami bersalaman. Bau parfum di tubuhnya. Suaranya. Dan sekarang namanya pun sama dengan nama orang yang... Via?
saya nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Apa maksud kamu? Hah? Kamu memperkosa saya, dan kamu harus menanggung semua perbuatan kamu. Tidak! 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 Mas, 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 Jangan dekat aku! Mas, Jangan dekat aku! Mas, kamu mimpi, Jangan dekat aku! Mas, kamu mimpi buruk ini aku. Bangun, Mas. Monik! Aku sayang sama kamu, Monik. Gak ada yang bisa memisahkan kita, Monik. Kamu mimpi tentang aku, Mas? Iya. Aku memimpikan kamu. Kamu meninggalkan aku. Gak akan, Mas. Aku gak akan pernah melakukan itu. Kamu akan mendampingi aku sampai kapanpun, Mas. Aku akan mendampingi kamu sampai kapanpun, Mas. Maaf Nyonya, ada telepon dari Den Franz. Halo Franz, gimana liburannya? Mama dan Papa rencana mau nyusul kalian loh akhir pekan ini. Apa? Kenapa? Sakit? Ya. Nanti Mama akan buatkan janji dengan Dokter Sony, ya? Oke. Franz, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut. Ada apa, Ma? Pak, kayaknya rencana kita mau nyusul anak-anak ditunda. Ya, batal. Mendadak Via sakit katanya. Sakit apa? Nggak tahu, tapi mereka dalam perjalanan pulang sekarang. Franz, saya kan nggak sakit. Untuk apa kamu mengarang alasan? Lantas saya harus bilang apa, Via? Apa saya harus bilang sama mereka kalau kamu ini pulang ke Jakarta, ingin ketemu sama Victor dan ingin menyelidiki Johan, begitu? Siapa bilang saya mau menyelidiki Johan? Kalau bukan untuk itu, lantas untuk apa? Via, saya sudah berkali-kali mencoba untuk menenangkan kamu, Via. Tapi kalau kamu masih penasaran, silakan selidiki Johan, silakan. Franz, apa kita harus bertengkar gara-gara ini? Sayang, saya mengerti atas kecurigaan kamu, Via. Tapi kalau sampai Mama tahu, Papa tahu, Monik tahu, apalagi sampai Johan tahu, mereka semua akan tersinggung. Iya, saya tahu itu, saya ngerti. Please sayang, tolong jangan katakan kepada siapapun juga tentang kecurigaan kamu sama Johan ya. Iya, maafkan saya Franz. Saya begini karena semua yang ada di diri Johan mengingatkan saya pada... Sudahlah ya. Kita akan buktikan bahwa dugaan kamu itu keliru. Dan saya akan membantu kamu untuk membuktikannya, oke? Makasih Franz. Cuma kamu yang mengerti saya. Katanya seminggu, kok sekarang udah mau pulang? Sayang, sekretaris aku yang namanya Evi itu kemarin telepon ke hotel. Katanya di kantor tuh ada masalah yang aku harus tanganin sendiri. Via dan Franz baru aja datang. Mas udah mau pulang. Ya udah, kalau kamu mau tetap di sini juga nggak apa-apa. Aku nggak keberatan kok. Kamu bisa temenin Franz sama Livia kan? Aku aja sendiri yang berangkat. Franz dan Via juga mau pulang. Pulang? Emangnya kenapa? Ya kata Franz, Via nggak enak badan. Jangan-jangan Livia kembali ke Jakarta untuk menyelidiki saya. Dia pasti udah curiga sama saya. Ini gawat. Ini harus dihentikan. Ini harus segera dihentikan. Franz, tolong hubungi Victor dong. Untuk apa? Saya mau dengar kelanjutan kasus saya. Ini. Halo, Victor. Gimana? Yang namanya Hamdani sudah ditemukan? Sudah bisa dilacak? Sejauh ini belum ada perkembangan yang berarti dari kepolisian. Penyelidikan adalah tugas kepolisian. Saya belum menerima laporan apapun dari mereka. Sehingga saya tidak bisa memberikan informasi apa-apa. Kamu tidak usah khawatir. Saya yakin dalam waktu dekat ini, kepolisian akan memberikan informasi. Oke? Oke.
Apa kata Victor? Belum ada perkembangan. Kamu sabar ya. Kasus ini memang memakan waktu. Sayang, tolong siapkan pakaian dan tas kerja aku ya. Loh, Mas mau langsung ke kantor? Iya. Oke. Ada apa? Permisi Tuan. Waktu Tuan pergi, ada bapak polisi kemari menanyakan Tuan. Polisi? Iya. Polisi itu ngomong apa? Cuma tanya kapan Tuan pulang. Dan dia memberi kartu nama ini. Tuan secepatnya hubungi dia katanya. Ini. Ingat ya. Jangan satu orang pun yang tahu kalau polisi kesini. Dan Nyonya nggak boleh tahu. Yang tahu adalah kamu dengan saya. Kalau sampai ada yang tahu, awas kamu. Iya. Sana. Iya. Saya sudah menduganya. Perempuan buta itu benar-benar keras kepala. Dia tidak akan berhenti. Karena itu saya harus menghentikan semua ini. Tulusnya cintamu. Via, ini Dokter Sony, dokter keluarga kita. Dok, ini Via, calon menantu saya. Apa kabar? Baik, Dok. Baik gimana? Kata Franz, kamu lagi sakit. Maksud saya, hari ini memang saya nggak enak badan. Sebaiknya saya periksa dulu, oke? Silakan dok. Via, Mama tinggal dulu ya. Iya, Ma. Silakan. Mari. Pak Agor. Johan Hamdani, tolong panggil saya Johan. Pak Freddy bilang Anda memerlukan jasa saya, bukan? Betul. Anda sudah tahu jasa saya dan tarif saya? Iya, saya sudah tahu. Ini ceknya. Dokter Sony bilang, Livia nggak apa-apa kok. Ya, mungkin Via kecapean aja, Ma. Atau stres? Stres? Iya, Mama lihat sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Apa kalian bertengkar? Enggak kok, Ma. Atau ada kata-kata Mama atau sikap Mama yang menyinggung perasaan Via? Setahu Fran, nggak ada. Lantas kenapa Via... Udahlah, Mama nggak usah mikir macam-macam ya, Ma. Yang jelas Via nggak apa-apa, dia cuma kecapean aja. Dan kita berdua nggak ada masalah. Baik-baik aja. Sekarang aku panggil Via ya di kamar supaya bisa makan malam sama-sama kita. Iya. Pasti ada sesuatu. Kalau nggak mungkin Via ngurung diri seharian di kamar. Kamu sudah bicara sama Victor. Ayolah Via, apalagi yang harus saya lakukan supaya kamu berhenti menuduh Johan? Saya bukannya menuduh Johan, Franz. Untuk orang buta seperti saya, hidupnya berdasarkan perasaan. Perasaan di atas segala-galanya. Dan biasanya semua itu benar, Franz. Tapi kamu benar, Franz. Semuanya memang belum terbukti. Saya memang harus berhenti memikirkan hal itu. Maafkan saya ya. Kita makan yuk. Monik, Ya, saya nggak bisa membohongi kamu. ada apa sih, Mas? Aku coba untuk menutupi semua ini, cuman aku nggak bisa. Kamu kan tahu sendiri,
Aku tuh nggak pernah bohong sama kamu. Dan aku nggak bisa bohong sama kamu. Kamu tuh ngomong apa sih, Mas? Bohong apa? Soal pekerjaan. Aku cepat-cepat pulang ke sini bukan soal pekerjaan aku, tapi aku mau menyelesaikan masalahku. Iya, terus karena apa? Karena Livia. Via. Iya, dia menuduh aku. Iya, Mon. Astaga, jam berapa ini? Sabar. Ya tenang dong kamu ya. Iya. Yaudah. Iya. Yaudah, 3 jam lagi kita ketemu ya. Oke ya? Kamu sabar ya? Iya, oke. Monik ngajak ketemuan. Iya, dia bilang ada hal yang ingin dibicarakan penting. Jam. Nyonya kemana? Nyonya sudah pergi, Tuan. Tadi subuh. Pergi kemana? Kurang tahu, Tuan. Tapi Nyonya nyetir sendiri. Rencana saya berjalan lancar. Monik dan keluarganya pasti marah besar pada Livia sekarang. Harga diri Via? Ya. Apa Via pernah menjadi korban pemerkosaan? Franz. Berarti apa yang dikatakan Mas Johan itu benar? Apa? Kamu tahu dari mana soal ini? Apa hubungannya sama Johan? Di Carita, tanpa sepengetahuan kita, Via berbicara dengan Mas Johan dan Via mengatakan kalau Mas Johan harus bertanggung jawab karena Mas Johan telah meniduri Via. Via bicara sama Johan? Gak mungkin. Via gak mungkin cerita soal ini sama siapapun juga. Via sudah janji sama saya. Kalau cuma aku aja yang tahu soal ini. Aku gak percaya kalau... Mas Johan gak mungkin bohong. Kalau nggak Mas Johan tahu dari mana kalau Via telah diperkosa. Kalau bukan dari Via sendiri. Franz, aku sayang sama Via. Tapi aku jauh lebih sayang sama suami aku. Dan sebagai istri, aku sangat tersinggung karena suami aku telah dituduh meniduri perempuan lain. Itu nggak benar, Franz. Jangan menyangkal, Via. Kamu sudah lupa sama janji kamu. Saya kan sudah ingatkan sama kamu berkali-kali bahwa tuduhan kamu itu sama sekali tidak beralasan, Via. Tuduhan kamu hanya membuat keluarga saya tersinggung. Jadi kamu juga nggak percaya sama saya? Tentu saja tidak. Saya tahu siapa Johan, Via. Saya kenal Johan sejak SMP dan saya sama Johan adalah sahabat. Tapi kamu juga tahu siapa saya. Saya nggak mungkin menuduh orang yang bukan-bukan tanpa bukti yang kuat, Franz. Bukti? Kamu bicara bukti, Via. Coba jelaskan sama saya bukti apa yang kamu punya. Ayo. Perasaan saya, pendengaran saya, dan penciuman saya, Franz. Itu kamu bilang bukti, Via. Itu bukan bukti, Via. Itu cuma perasaan kamu aja. Via, sekarang Monik sudah tahu dan Monik sangat kecewa atas tuduhan yang kamu ungkapkan. Apa jadinya kalau masalah ini sampai diketahui oleh Mama dan Papa, Via? Apa jadinya? Mama? Mama?
Ma? 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 Kalian semua sudah membohongi Mama. Ma, aku dan Via... Kalau Mama tahu, Franz, Via sudah pernah diperkosa, Mama tidak akan pernah membuka hati Mama buat dia. Enggak. Ma... Franz, perkosaan itu aib, Franz. Aib! Mama tidak akan pernah mengizinkan kamu menikah dengan gadis yang sudah ternoda. Tidak! Ma, Via cuma korban. Ini semua cuma musibah. Via tidak bersalah. Kamu sudah mau menerima dia, sekalipun dia buta dan ternoda. Tapi sekarang dia menuduh Johan, sahabat kamu, ipar kamu, menantu Mama. Apa dia sudah gila? Franz, jawab pertanyaan Mama, Franz. Jawab. Apakah tuduhan itu masuk akal? Apa kamu yakin Johan akan melakukan perbuatan serendah itu? Enggak. Tidak, Ma. Mama yakin Via pasti sudah terganggu ingatannya. Mama yakin itu, Franz. Maksud Mama? Trauma perkosaan itu yang mengganggu ingatannya. Kalau dia masih waras, dia tidak mungkin menuduh Johan seperti itu. Gak mungkin. Monik. Maaf, Mas. Aku pergi tanpa minta izin sama Mas. Kamu ngapain pergi ke Jakarta? Kenapa kamu nggak bilang dulu sama aku? Karena Mas pasti nggak akan izinkan aku ke Jakarta karena aku akan membicarakan masalah Via. Astaga, Monik. Ngapain masalah itu diperpanjang? Tapi aku penasaran, Mas. Aku mau tahu kenapa dia bisa menuduh Mas. Aku nggak terima, Mas. Sabar, Nik, sabar. Aku ngerti banget perasaan kamu. Aku juga syok mendengarnya. Mungkin Via salah paham atau mungkin juga... Apapun alasannya, yang pasti rasa hormat aku sama Via itu udah nggak ada. Padahal aku udah bisa nerima Via dengan tangan terbuka. Udah mendukung hubungan Via dengan Franz. Tapi apa balasannya? Dia malah fitnah Mas setelah memperkosa dia. Mungkin dia mau menghancurkan keluarga kita. Maksud Mas? Via? 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 Darcy? Darcy! Iya, Den. Kamu lihat Ibu Livia? Barusan keluar, Den. Keluar? Pergi maksudnya? Iya. Dia bilang pergi kemana sama kamu? Pergi gimana maksud kamu, Franz? Aku nggak tahu harus bilang apa, Franz. Aku sendiri masih bingung, kesal, dan kecewa sama Via. Udahlah, Franz. Via mungkin cuma pergi sebentar untuk menenangkan dirinya. Kamu tenang aja, oke? Via pergi dari rumah. Aduh, Monik, aku kan jadi nggak enak. Kamu sih pakai nanya ke Franz. Pasti mereka sekarang lagi pada berantem gara-gara persoalan itu. Gara-gara aku. Mas tuh nggak salah. Yang salah tuh Livia. Udahlah, Mas, gak usah diributin lagi masalah ini. Livianya aja udah nggak peduli. Livia udah memfitnah Mas, nggak peduli sama masalah ini. Itu namanya penghinaan, Mas. Saya tahu kemana dia pergi malam ini. Papa sudah dengar semuanya dari Mama. Kok bisa-bisanya Livia mempunyai pikiran seperti itu? Lagi pula, kenapa kamu rahasiakan aib yang menimpa calon istri kamu itu kepada kami? Saya... Seandainya Papa tahu, Papa
juga akan keberatan kamu menikahi gadis yang sudah ternoda. Korban perkosaan apa kamu sudah tidak waras, Bran? Pak, saya mencintai Livia, Pak. Livia cuma korban. Livia itu nggak salah. Yang salah itu... Cukup! Kamu dengar baik-baik, Frans. Selama ini Papa mendukung hubungan kalian. Bahkan Papa menyalahkan mamamu. Ternyata firasat mamamu itu benar. Livia terlalu banyak menyimpan misteri. Dia hanya akan mendatangkan kekacauan dan kericuan di keluarga kita ini. Pak! Kurang bukti apa lagi, Frans? Sekarang dia cari gara-gara dengan Johan. Apa maksudnya? Ingin merusak hubungan rumah tangga antara Johan dengan Monique? Sudahlah, Frans. Papa sudah capek menghadapi ini semua. Papa cuma tidak ingin mendengar nama Livia di rumah ini lagi. Apa sih maksud Papa? Biarkan dia pergi. Kalau kamu masih berusaha mencari dia, Papa tidak ingin melihat dia ada di rumah ini lagi. Mengerti kamu? Pak! Pak! Tagor, malam ini kamu bisa bergerak. Catat alamatnya. Tulusnya cintamu. Siapa ya? Kamu siapa?